Hai Tribuners, apa kabar? Barengan Delta Gonzales di sini dan kali ini di Style on Cam, Delta bakalan ngobrol-ngobrol seru dengan seorang language enthusiast. Ada Bang Ebi Zombie di sini. Hai Bang Ebi, apa Halo, kabar? Lita. Baik. Apa kabarnya di sana? Baik juga di sini. Ini masih pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Iya yang sih. warna-warni di sini. Mungkin bahasa Indonesia aja kali ya. Iya tentunya ya. Ah, semakin seger aja ini kelihatan sering banget pakai bahasa banyak bahasa di sini. Lidahnya jadi terbiasa ngomong gitu ya sepertinya. Benar, 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 benar. Oke, ini kita akan ngobrolin soal apa sih seputar polyglot itu seperti apa? Kan ini di sini Boleh, boleh. language enthusiast ini kan juga sama aja kayak polyglot ya atau Betul, betul. yang bisa berbicara dengan bahasa lebih dari satu bahasa asing katanya ya. Nah, Betul, betul, betul. sebelum kita ngomongin lebih jauh soal nanti gimana sih cara menguasai bahasa asing lebih dari satu, Delta mau nanya nih sama Bang Ebi. Untuk Bang Ebi sendiri, polyglot itu seperti apa sih Bang? Polyglot itu sebenarnya kalau misalkan ditanya, memang banyak banget ya definisinya. Tapi kalau misalkan, dan juga ada juga kadang orang yang nanya kayak, untuk bisa disebut polyglot itu sebenarnya harus bisa berapa bahasa sih? Sebenarnya kalau aku pribadi sih, nggak mengkotak-kotakan harus berapa bahasa dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang mengkategorikan kalau misalkan polyglot itu sebenarnya bukan banyak bahasa, tapi bisa menirukan berbagai macam aksen gitu, berbagai macam logat di dunia gitu dan lain sebagainya. Dan sebenarnya sih kalau dilihat dari apa namanya etimologinya ya, dilihat dari katanya polyglot itu berasal dari bahasa Yunani. Poly itu artinya banyak, kayak poligami, poliandri, itu kan polinya sendiri itu banyak artinya. Nah, kalau glot itu artinya lidah. Jadi sebenarnya kalau secara literal itu banyak lidah, artinya orang yang mampu berbicara banyak bahasa ataupun menirukan aksen dari bahasa itu sendiri. Itu sih kalau menurut aku pribadi nggak harus dikategorikan berapa bahasa dan sebagainya. Itu sih asalkan kita punya minat di bidang itu, ya mungkin bisa juga dikategorikan sebagai polyglot. Orang Indonesia sebenarnya banyak banget yang polyglot. Nah, berarti kalau kalau pengertiannya seperti itu, berarti polyglot itu nggak harus mereka yang udah bisa atau yang udah lancar banyak bahasa, tapi juga mereka yang sedang dalam tahap belajar bahasa asing lebih dari satu itu ya? Betul, betul. Kalau misalkan aku sendiri sih lebih ke yang orang yang terekspos atau Hmm. terpapar dengan banyak bahasa. Kayak misalkan orang Indonesia kan dari kecil, misalkan lahir dia udah bilingual kan, kayak bisa bahasa Indonesia, terus juga pasti bisa bahasa daerahnya, dan tiap-tiap daerah pasti beda-beda gitu kan ya. Terus juga di sekolah kita belajar bahasa Inggris, terus kalau misalkan kita agamanya Islam belajar Al-Quran, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Agama lain juga belajar kitabnya yang which is dari bahasa lain juga gitu kan. Jadi menurut saya sih orang Indonesia bisa dikategorikan polyglot juga gitu, karena mereka-mereka ini udah terpapar banyak banget bahasa sejak kecil gitu. Oke. Sekarang kita mau ngomongin bahasa asing selain bahasa Inggris. Kan udah bahasa Inggris sudah umum banget kan, setiap sekolah juga udah mempelajari bahasa Inggris. Mungkin orang tua juga udah mengajari anaknya bahasa Inggris juga sejak dari kecil, jadi mereka udah terbiasa ngomong bahasa Inggris. Nah, ini di sini Bang Ebi sebagai seorang language enthusiast ini bisa berapa bahasa sih Bang? Bahasa asing loh ya, bahasa asing loh ya. Bahasa asing gitu. Aku sebenarnya kalau ditanya juga sometimes bingung ya, karena kita harus mendefinisikan bisa itu seperti apa sih gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalkan ditanya aku nyaman bicara pakai berapa bahasa asing sih, paling enggak ya bahasa Inggris ya kan. Oh, di luar Oh, bahasa Inggris ya. luar bahasa Bahasa Inggris, luar Spanyol. English, Spanyol ya. Terus? Bahasa Spanyol aku nyaman, Mm-mm. bahasa Thailand juga aku nyaman, Wow, ya. karena aku lagi fokus di bahasa Thailand dan di bahasa Spanyol ya. Tapi kalau Mm-mm. misalkan kategori bisa, definisi bisa itu adalah tahu, tahu beberapa frasa atau ekspresi dalam bahasa tersebut sih, ya bisa dibilang cukup banyak lah. Kalau kalau definisi bisa itu adalah tahu dasarnya banyak. Tapi kalau misalkan definisi bisa itu adalah aku nyaman berbicara dalam Mm-mm. bahasa itu, paling enggak Spanyol sama Thailand. Itu Spanyol aku lagi sama fokus di Thailand. situ. Tapi itu kok belakangnya background-nya Prancis ya itu ya? Berarti bisa bahasa Prancis juga ya tentunya. Bisa bahasa Perancis juga. Cuma udah jarang pakai, tapi kalau ngomong-ngomong yang sehari-sehari gitu bisa lah, bisa. Makanya itu tadi kalau ditanya bisa berapa bahasa, bingung juga sebenarnya jawabnya. Bingung bukan karena
sok banyak gitu ya. Enggak sih, bingung karena definisinya sendiri kan bias ya. Maksudnya kita nggak tahu gitu definisi bisa itu sama bias. Berarti nggak harus kita udah bisa aktif dalam bahasa itu ya. Pasif pun juga kita juga bisa dikategorikan, oh kita tahu bahasa itu gitu kan ya. Betul, betul, betul. Dari Tapi memang sekian bahasa itu, berapa lama sih Bang belajarnya, Bang Ebi? Macem-macem ya. Mungkin spesifik kalau Spanyol itu aku dari 2009. Yang aku ingat ya dari 2009. Kalau Thailand itu 2017-2018-an. Kalau Perancis itu 2012. Itu sih. Karena aku ngambil belajar bahasa yang formal itu ya Spanyol, Perancis, sama Thailand itu. Selebihnya itu kayak aku belajar sendiri kayak Jepang udah dari SMP dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu sih. Banyak sih, setiap bahasa beda ya aku mulainya kapan dan lain sebagainya. Berarti paling benar-benar ingin serius itu di Spanyol ya dulu ya, di tahun 2019 Spanyol, itu ya. betul, Spanyol dan Thailand sih. Ada Spanyol, ada Thailand, ada Perancis, ada juga bahasa Jepang yang dari sekolah itu yang paling sulit itu apa sih Bang? Yang bahasa mana yang paling sulit? Terus tingkat kesulitannya tuh kenapa sih kok bisa dibilang sulit? Itu sebenarnya subjektif ya. Setiap orang pasti akan ngomongnya beda. Kalau sekarang saat ini ketika aku ditanya orang bahasa apa sih yang paling sulit dari yang semua aku pelajari, aku lagi ingin ngejawab bahasa Tagalog. Oh, bahasa Thailand ya? Bener. Tagalog. Filipin ya gitu. Yang bikin susah apa dari bahasa Tagalog yang bikin ini ya? sulit itu adalah imbuhannya banyak banget. Imbuhannya banyak banget. Kayak di bahasa Indonesia itu kan banyak imbuhan ya. Tapi depan, di Filipina, tengah, sama belakang gitu ya. Tapi di Filipina itu lebih banyak lagi. Dan lebih ribet karena imbuhannya itu nggak bisa. Kalau misalkan kita nih kayak bisalah kita nggak pakai imbuhan, kayak kita mau bilang makan ya udah makan aja, nggak usah memakan gitu kan. Jadi bisa dibilangin gitu kan. Tapi kalau Filipina tuh nggak bisa karena imbuhannya itu dia mengimplikasikan tensesnya. Jadi apakah dia makannya sekarang, sedang, atau kemarin, atau akan, dan lain sebagainya, itu semua diekspresikannya lewat imbuhan. Jadi imbuhannya dia tuh nggak bisa hilang. Dan itu yang menurut aku sulit banget karena satu kata bisa banyak banget gitu perubahannya. Banyak banget lah. Mungkin akunya sendiri yang otaknya nggak nyampe. Atau mungkin cara belajar yang salah. Berarti kayak bahasa Spanyol ya, beda subjek udah beda lagi itu predikatnya. Benar, tapi lebih penting bahasa Spanyol. Kalau bahasa Spanyol itu apa ya istilahnya tuh kayak rapih gitu. Tapi kalau misalkan Tagalog itu gimana ya? Mungkin aku aja sih yang belum nemu Mungkin masih baru belajarnya gitu ya. Jadi belum ada feel-nya masuk ke dalam gitu ya. Benar. Oke. Itu sih paling. Banyak banget yang orang Indonesia yang ingin menjadi polyglot ya Mbak ya. Seperti saya sendiri nih ya. Inggris ya lancar dikit-dikit. Terus sekarang sedang belajar Belanda, Spanyol juga, atau Rusia. Paling susah itu emang Rusia. Nah, ya, Rusia. Aku sendiri bingung. Aku kapan sih bisa belajar bahasa ini duluan, bahasa itu duluan. Sementara aku juga pengen sama-sama bisa menguasai. Kalau dari Bang Ebi-nya sendiri tuh mengkotak-kotakan waktunya gimana sih waktu belajarnya itu? Benar. Orang lain lihat ya. Kalau orang luar gitu ya, maksudnya orang yang minatnya tidak sama dengan aku gitu misalkan terhadap bahasa asing itu ngelihatnya kayak wah gila ya lu keren banget gitu kayak bisa belajar A B C D. Tapi aku kalau ditanya itu malah kayak aku bilangnya kayak kutukan dalam tanda kutip ya. Karena tuh aku orangnya mudah kayak tertarik gitu dengan bahasa. Jadi itu kan orang ngelihatnya mungkin tuh kelebihan, tapi bisa jadi kalau misalkan kita terlalu kan jadi kayak gimana gitu ya, kayak misalkan kita harus fokus dengan bahasa A, tapi karena kita mudah tertarik dengan yang lain, jadi kayak pindah dan lain sebagainya, malah jadi semuanya nggak benar. Bener nggak sih? Bener sih yang kayak gitu sih. Jadi sometimes a gift itu bisa jadi kutukan kalau kitanya nggak bisa manage. Begitupun sebaliknya, mungkin yang dianggap kita kekurangan, kalau kita bisa manage, malah jadi satu kelebihan, ya kan? Itu semua tergantung ke kitanya. Nah, kalau aku ditanya, apa tadi, gimana cara itu ya? Menjadwalkan, Kalau aku sih balik lagi ke mood ya, ke suasana hati.
Tapi balik lagi ke personality-nya. Kalau misalkan aku, itu tergantung suasana hati. Nah, kalau misalkan nih, apa sih namanya, kita masih dalam, apa ya, tahapan ingin mengeksplorasi gitu. Kita ikutin aja. Kita lagi pingin eksplorasi banyak bahasa nih, ya udah ikutin aja. Nanti bakal ada satu titik di mana itu kayak terfilter sendiri gitu loh. Dari semua eksplorasi itu kita bisa milih, oh kita bakal fokus yang mana nih kira-kira. Nah mungkin dirimu ini lagi dalam tahap eksplorasi. Jadi kalau misalkan masih dalam tahap itu, ya udah explore aja, jangan terlalu dipusingkan kayak aduh aku harus fokus sama yang mana ya. Nanti bakal ada tahapan itu karena aku sendiri udah pada tahap itu sekarang. Jadi setelah aku eksplorasi, akhirnya aku ini kan bilang sama diri sendiri, oke kayaknya aku mau Spanyol sama Thailand aja. Udah gitu. Jadi dari situ barulah aku bisa fokus. Jadi kalau menurut aku jangan sampai kalau misalkan kita lagi seneng-senengnya itu di-cut gitu senengnya karena kita kayak harus harus nuntut diri kita, oh kamu harus kayak gini, nggak usah lah, mending kalau misalkan hati kita lagi bahagia di situ, ya udah di situ aja gitu, nggak usah kayak dibatas-batasi gitu lah, supaya kita nggak stres sendiri gitu. Luar biasa. Kadang-kadang sih juga sering ditanyain, lu ngapain sih belajar pakai bahasa yang nggak pernah kita pakai gitu ya? Lah suka-suka ya karena kita juga pengen menguasai bahasa yang lain gitu kan. Nah, biasanya sih kalau kita lagi belajar bahasa asing itu selalu ketabrak, selalu dihantam sama yang namanya grammar ya Bang ya. Nah, dari beberapa guru bahasa asingnya aku ini ya, ada yang bilang kita harus benar-benar memperhatikan grammar supaya nggak nggak salah gitu waktu ngomong, nggak diketawain sama yang denger kita. Nah, ada juga yang bilang, apa itu grammar? Kita hantam aja, kita tabrak aja, nggak usah urusi grammar. Kalau kita pikir grammar kita bakalan pusing sendiri, nggak bakalan cepat bisa. Nah, itu gimana tanggapannya, Bang? Ya, oke. Jadi benar, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Kalau Mhm, aku pribadi itu sebenarnya kalau misalkan kita mau belajar bahasa itu seperti bayi ya. mhm, Jadi mhm, kayak bukan berarti grammar atau tata bahasa itu nggak penting, itu penting. mhm. Tapi di nomor berapa? Kayak gitu loh. Oke, Tapi di heeh. nomor berapa dan lain sebagainya. Dan itu tergantung kayak sistemnya sendiri ya. Kalau ini aku nggak bilang sistem pembelajaran ya, tapi ini belajar bahasa secara natural itu harusnya seperti apa itu ya. Iya, mhm. Jadi seharusnya itu ya seperti bayi itu dimulai dengan listening, Mhm, mhm, mendengarkan. mhm, mhm. Betul. Jadi kita tuh harus banyak yang namanya mendengarkan sebelum kita ngomong. Karena kita bisa ngomong itu dari kita mendengarkan. Nah, masalah tata bahasa itu nanti. Jadi bukan di awal kayak gitu. Tata bahasa itu penting, tapi bukan di awal. Yang di awal itu adalah yang paling penting adalah kita membenamkan diri kita terhadap bahasa itu gitu. Supaya kita terbiasa dengan suaranya, bunyi bahasanya, kita terbiasa ngomong kecepatan native itu kayak gimana, terus juga kita tahu yang benar itu kayak gimana dan salah itu kayak gimana, itu sebenarnya dari mendengarkan. Kayak misalkan kayak gini, kayak kita dengerin lagu ya, misalkan aku sama kamu punya lagu favorit, kita udah terbiasa ngedengerin itu setiap hari, terus nanti tiba-tiba kita ke mall ada orang yang nyanyiin itu, terus nadanya beda dan liriknya salah. Dari mana kita tahu kalau itu salah? Karena Karena kita kita sering mendengarkan gitu ya. betul, karena kita sering ngedengerin yang benar. Mhm. Jadi kita tahu ketika ada orang yang bilang Z itu salah adalah karena kita tahu yang benarnya seperti apa. Nah sama, daripada kita pusing belajar grammar tata bahasa gitu ya, lebih baik kita biasakan diri dengan apa namanya native speaker yang ngomong benernya, Mhm. yang ngomongnya benar, ngomong benernya, yang benernya ngomong. Jadi ketika kita lihat orang lain itu ngomong bahasa Spanyol dan ada yang salah, itu kita tahu dia salah itu bukan karena kita mempelajari grammarnya, tapi kita tahu yang mana yang benernya kayak gitu. Karena sometimes coba deh tanyain ke orang Spanyol atau kita deh kalau ditanya ya sama orang asing, apa sih perbedaan mengajarkan dan mengajari? Nah, itu dia. Itu Iya kan? bahasa Indonesia itu juga sulit diajarkan untuk orang asing gitu ya. Bener. Kita nggak bisa jelasin karena kita tahu gimana ngomong yang benar. Ya nggak sih? Kita tahu gimana yang ngomong yang benar, tapi kita nggak bisa ngejelasin karena kita tidak mempelajari grammar bahasa Indonesianya. Benar nggak sih? Nah, Iya bener, heeh. sama native Spanyol pun sometimes kalau ditanya tuh pasti jawabannya ada yang bisa jawab, ada juga yang enggak. Karena memang seperti itu naturalnya orang bisa bahasa asing itu, belajar bahasa asing memang kayak gitu. Nah, beda lagi nanti ketika kita udah masuk sekolah atau misalkan kita jurusan kuliahnya memang bahasa asing dan lain Mhm, sebagainya. mhm. Itu urusannya ke akademik. Jadi kita memang harus belajar
si tata bahasanya itu sendiri untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, kalau akademik dengan belajar bahasa secara natural memang beda. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan belajar bahasa yang natural itu pasti lewat acquisition. Jadi kayak kita menyerap bahasa asing itu dari orang lain atau dari native speaker itu. Dan dari situlah kita bakal belajar benar dan salah. Terus kayak misalkan tadi, kalau misalkan kita nggak belajar grammar, nanti kita ngomongnya salah, dan lain sebagainya. Sebetulnya enggak kok. Kalau misalkan kita sumbernya itu benar. Kayak itu tadi, yang kayak kita dengerin lagu tadi. Kita kan nggak pernah mempelajari nadanya, chordnya kayak gimana, liriknya kayak gimana, enggak kan? Kita cuma Enggak. ikutan nyanyi aja sambil dengerin, bener nggak sih? Iya, Terus benar tiba-tiba, ya. kalau tiba-tiba ada orang salah, kita tahu dan lain sebagainya. Sama bahasa juga kayak gitu. Tapi beda lagi kalau nanti tujuannya akademik atau mau dapat sertifikasi kemampuan bahasa atau dan lain sebagainya, itu memang harus grammarnya dipelajari pula dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari aku. Iya, emang sih. Jadi awalnya itu emang harus lewat mendengarkan musik, itu yang pertama. Betul. Jadi ini kayak apa sih nadanya, terus nanti kita kepo liriknya, terus habis itu kita kepo lagi artinya apa gitu kan, awalnya kayak gitu. Selain musik, mungkin juga lewat film ya Bang ya, mungkin lebih Betul, bisa ya lewat lewat film film. itu ya, Benar. film-film Jadi pendek gitu. betul. Jadi usahain posisikan diri kita ini sebagai bayi lah. Meskipun kita tidak bisa sepenuhnya belajar bahasa asing seperti bayi, karena bagaimanapun kita pasti selalu ada dorongan untuk kayak penasaran, pingin tahu dan lain sebagainya. Akhirnya yang harusnya kita jangan dulu belajar grammar, malah jadi belajar grammar, nantinya kayak pusing sendiri. Kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi usahakanlah posisikan kita sebagai bayi itu kan dia nggak ngelawan, ya kan? Bayi itu pertama dia nggak ngelawan, dia nggak nanya kenapa ini A, kenapa ini B. Dia cuma ngikutin orang tuanya ngomong ini dan lain sebagainya, karena orang tuanya pun sering ngomongin itu setiap hari. Akhirnya si bayi itu belajar dari gesternya, jadinya nanti dia ngerti sendiri, oh kata ini tuh artinya ini, oh kata ini tuh diucapinnya ketika kondisi seperti ini dan lain sebagainya. Itu karena aku juga punya pengalaman sendiri, karena aku kan kuliah di Jogja 3 tahun dan aku nggak pernah belajar bahasa Jawa yang formal, membuka buku atau membuka kamus gitu ya. Tapi sekelilingku semuanya ngomong Jawa. Akhirnya kayak tanpa aku bertanya, ini artinya apa, aku pun bisa tahu sendiri karena aku kayak surrender. Aku nyerah gitu dengan kata-kata itu. Dan aku lihat, ini orang ngomong kata-kata ini pas apa ya? Terus aku dengar kata-kata itu tiap hari, ada lagi. Sampai akhirnya aku tahu, oh maksudnya ini. Oh kata ini tuh digunain saat ini. Akhirnya aku ikutin mereka ngomong dan lain sebagainya dan bisa sendiri. Tanpa aku buka buku dan lain sebagainya. Jadi Meskipun sekarang udah lupa karena balik lagi ke Bandung kan. learning by doing masih berlaku banget ya di ini ya, di Iya sini ya. sih. Aku Oke. tuh yakin banget ya, kalau misalkan nggak ada bahasa Indonesia, aku yakin banget aku udah fasih itu bahasa Jawa. Karena aku tinggal di sana lama. Gak dilama-lamain aja di sini Bang. Oke, sekarang tadi kan udah banyak banget tuh soal grammar, soal apa. Bang Ebi juga bisa dibilang polyglot dari Spanyol, Prancis, Thailand, dan sekarang lagi mempelajari learning Tagalog gitu ya Bang ya. Ya. Bagi tips dong, gimana sih caranya biar bisa menguasai banyak bahasa asing lebih dari satu? Bagi tips dong. Yang apalagi para milenial ya, itu kan paling pengen banget bisa banyak bahasa, apalagi ya kita pengen, mungkin ada juga yang nakal pengen punya kekasih orang luar gitu ya lewat Tapi itu chattingan motivasi yang atau apa bagus loh. gitu. Mungkin itu ya motivasinya ya. Bagi tips Benar-benar. dong Bang. Iya, jadi kalau dari aku sih ikutin aja kata hati ya. Itu pertama. Jadi kayak yang tadi, aku harus belajar apa ya dan lain sebagainya. Aku harus belajar bahasa mana yang duluan dan lain sebagainya. Ikutin kata hati aja. Karena itu akan mempermudah segalanya. Terus kedua, dibikin enjoy aja. Jadi jangan kayak misalkan kayak gini nih. Aku belajar bahasa Thailand lewat misalkan lewat movie lah ya katakanlah. Nah itu nggak usah memaksakan diri. Misalkan kayak ada satu kalimat yang memang itu sulit banget ditelusuri misalkan kayak gitu ya. Mungkin aku nggak sampai situ tahapannya, jadi nggak usah memaksakan dulu, karena kalau misalkan nanti memaksakan jatuhnya kayak aduh ini susah nih dan lain sebagainya. Jadi ini demi melindungi motivasi kalian dulu ya. Jadi kayak usahakan belajar sesuai levelnya aja dulu, karena kayak naik tangga ya, kita kan naik tangga satu-satu ya nggak sih, nggak
nggak 3 anak tangga, 4 anak tangga, ya nggak sih? Itu kan bikin sakit kaki. Nah sama, belajar Iya. bahasa juga biar nggak bikin otak kita sakit, ya satu-satulah per Mm-mm. tahap gitu. Kayak gitu. Memang seperti itu prosesnya. Terus, tadi aku mau bilang apa ya? Ya itu sih paling tipsnya dari aku sama apa ya? Kayak gini lah kalau misalkan nakalnya gitu ya. Kalau dari aku sih misalkan nih apalagi milenial, aku tahu banget mereka menghabiskan waktu kayak nonton drama seri Korea atau misalkan apalah dan lain sebagainya. Daripada kita buang-buang waktu untuk bukannya salah, nggak salah, itu benar karena itu hiburannya. Kan banyak orang yang menghabiskan apa sih namanya hiburan itu beda-beda gitu kan ya, waktu itu beda-beda. Nah daripada kita buang-buang waktu, ya udahlah kita belajar, kita nonton series Korea itu sambil belajar bahasanya supaya ada ilmu yang didapat juga. Jadi itu sih tips dari aku, daripada kita nggak ngapa-ngapainnya selama pandemi ini, ya udah apapun yang kita lakukan coba ambil pelajarannya dari situ, termasuk kayak apa namanya dengerin musik, nonton movies atau apapun. Belajarnya dari apa yang kita sukai, itu aja sih. Nah, biasanya kalau kita belajar dari apa yang kita suka itu hasilnya akan maksimal banget kan Bang pastinya ya. Nah, Betul, bener di banget. sini Bang Ebi pasti udah suka banget apa yang namanya bahasa asing dari bahasa-bahasa yang tadi kita sebutkan. Apa yang telah dicapai oleh Bang Ebi ini dari banyak bahasa asing yang telah dikuasai? Wow, banyak banget ya. Yang paling bergengsi mungkin Bang. Banyak banget. Mm-mm. Jadi, apa ya, aku udah kayak bisa ke luar negeri tentunya ya kan. Dan di luar Mm-mm. negeri juga bukan cuma sekedar apa namanya traveling, Mm-mm. tapi juga kayak aku voluntary di sana, kayak ngajar bahasa Inggris di Thailand, terus juga ngajar Inggris juga di Vietnam, ya kan? Kayak Wow. gitu. Terus juga aku sempat jadi interpreternya untuk apa tuh namanya, Mel pageant ya. Jadi Mm-mm. kayak semacam Miss Universe tapi yang versi cowoknya. Di Terus mana juga itu? kenapa? Di mana itu? Itu waktu itu di Makassar di Indonesia. Heeh, heeh. Jadi waktu itu aku ngedampingi dari Meksiko, Nicaragua sama Spain. Jadi banyak banget, Wow. apalagi ya. Ya udah banyak di event-event internasional juga, terus juga direkrut sama Kementerian Luar Negeri juga dan lain sebagainya, ikut-ikut proyek Kementerian Luar Negeri juga. Banyak hal sih yang bisa aku dapatkan dari bahasa asing itu sendiri. Tapi yang paling aku apa sih namanya syukuri adalah di mana aku nggak nyangka ternyata apa yang menjadi minat aku, apa yang aku lakukan selama ini dengan menjadi diri sendiri dan menjalani apa yang aku suka itu bisa menginspirasi banyak orang. Itu sih yang sampai saat ini kayak nggak nyangka ya. Padahal bagi aku ini hal yang gimana ya, maksudnya biasa aja gitu. Karena ini minat aku gitu, bukan sesuatu yang Mm-mm, mm-mm. perjuangkan. Dan aku tuh nggak pernah kayak apa sih oke, aku harus melakukan ini biar nanti outputnya apa. Kayak misalkan kenapa aku belajar bahasa Spanyol biar nanti gini-gini. Enggak, aku belajar bahasa Spanyol udah karena aku suka, karena aku percaya kalau misalkan kita melakukan hal yang kita sukai tanpa kita memikirkan nanti keluarnya outputnya bakal seperti apa, itu bakal datang sendiri gitu. Karena semua yang Tuhan ciptain di dunia ini nggak ada yang sia-sia, termasuk bahasa gitu. Jadi mau milih bahasa apapun yang kamu pelajari, kalau kamu misalkan hatinya baik, sih ya, pasti bakal hal itu tuh bakal datang sendiri gitu tanpa kamu cari. Dan apa sih namanya? Ya alhamdulillah semua project-project yang aku sebutin itu memang aku tuh nggak pernah mendaftar ya. Mm-mm. Jadi semua orang mencari aku lah, kasarnya kayak gitu. Jadi karena orang banyak banget kayak butuh yang bisa bahasa ini, butuh yang bisa bahasa B, butuh yang bisa bahasa C dan lain sebagainya. Itu aja. Sementara aku, ya itulah hal yang aku sukai dan aku tidak terbebani gitu melakukan hal itu. Jadi aku nggak mencari-cari gitu, malah orang sendiri yang datang sama aku. Itu sih mudah-mudahan ya Heeh. teman-teman dengan melakukan apa yang teman-teman suka ya bisa datang sendirilah Nanti gitu rezeki sih. datang sendiri ya dari apa yang kita suka, apa yang kita Benar, jalani gitu ya, tanpa paksaan benar, gitu benar. ya. Oke, terima Terdengar kasih. klise tapi benar sih. Ya benar itu masih berlaku walaupun klise
omongan orang-orang tua kan seringnya. Benar. Terima kasih ya Bang Ebi udah ngobrol bareng Delta di sini. Thank you. Makasih udah ngundang aku. Semoga semakin banyak banget bahasa yang bisa dikuasai dan jangan lupa bagi Amin. triknya ya. Amin. Bisa dihubungi lewat Instagram atau apa Bang mungkin biar nanti ada netizen yang kepo-kepo gitu mungkin. Siap. Boleh follow Instagram aku di @ebizombie dan aku juga punya komunitas bahasa. Bisa di-follow juga di @jelajahbahasa atau misalkan yang mau kepo-kepo nih tentang Polyglot Indonesia bisa banget di @polyglot_indonesia. Jadi atau @zombie aja dulu deh nanti DM nanti aku kasih yang lainnya. Thank you Tribunnya. Terima kasih buat Bang Ebi. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Jawa ya. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan language enthusiast atau polyglot Bang Ebi Zombie. Nah, buat Tribuners semuanya yang ingin bisa menguasai banyak bahasa asing, bisa dong disimak tadi videonya ya. Tetap semangat untuk Bang Ebi Zombie dan untuk Tribuners juga. Thank you. Jangan lupa subscribe YouTube Tribun Style dan juga stay tune terus di Style on Kai barengan Delta Gonzales. Bye! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.